Coba bayangkan, Anda berdiri di sebuah lembah tinggi di pegunungan Andes. Udara terasa dingin, langit biru terbentang luas, dan di kejauhan, ada satu gunung raksasa dengan puncak putih berkilau. Tidak ada asap, tidak ada suara gemuruh, sunyi, tenang, bahkan indah. Kalau kita ada di sana sekarang, apa yang akan kita curigai? Kemungkinan besar, tidak ada. Inilah Gunung Huascaran. Hari ini, Huascaran dikenal sebagai puncak tertinggi di Peru. Tingginya hampir 7.000 meter di atas permukaan laut. Ia jadi simbol keagungan alam, tujuan para pendaki, dan ikon Cordillera Blanca. Dari kejauhan, gunung ini terlihat begitu damai. Sulit dipercaya bahwa tempat setenang ini pernah menjadi sumber salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah manusia, bukan? Masalahnya, alam tidak pernah bekerja berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Di balik salju abadi dan gletser yang tampak beku itu, Huascaran sebenarnya adalah sistem alam yang hidup. Ia dipengaruhi oleh gravitasi, suhu, tekanan, dan pergerakan bumi yang terus berlangsung. Proses-proses ini terjadi sangat perlahan, tahun demi tahun, bahkan ribuan tahun, begitu pelan sampai manusia nyaris tidak menyadarinya. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi jika semua proses itu bertemu dalam satu waktu yang sama? Peristiwa tahun 1970 bukanlah kebetulan. Ini bukan sekedar akibat satu gempa, dan juga bukan hanya soal satu longsoran. Ini adalah hasil dari sejarah panjang, tentang gunung, tentang manusia, dan tentang waktu yang terus berjalan tanpa henti. Dan kalau kita ingin memahami bagaimana sebuah kota bisa lenyap hanya dalam hitungan menit, kita memang harus kembali ke titik awalnya. Kita harus kembali ke gunung itu sendiri. Gunung Huascaran berdiri tepat di jantung Cordillera Blanca, rangkaian pegunungan tropis dengan konsentrasi gletser tertinggi di dunia. Unik ya, pegunungan tropis tapi penuh es. Puncaknya terbagi menjadi dua, dan di sisi utara, lerengnya sangat curam menopang gletser besar yang menggantung tepat di atas lembah. Selama ribuan tahun, gletser-gletser inilah yang menjadi sumber kehidupan. Air lelehannya mengalir ke sungai-sungai, menyuburkan ladang, dan memungkinkan kota-kota seperti Yungay dan Ranrahirka tumbuh dan berkembang. Bagi masyarakat lokal, gunung ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Ia bagian dari siklus alam, memberi air, tanah subur, bahkan rasa aman. Kalau gunung ini sudah ada selama ribuan tahun, kenapa harus khawatir? Tapi secara geologi, ceritanya berbeda. Huascaran berdiri di wilayah yang sangat aktif. Pegunungan Andes sendiri terbentuk dari tumbukan lempeng tektonik, dan proses itu belum berhenti sampai hari ini. Lereng yang curam, batuan yang rapuh, dan gletser yang berada di posisi ekstrim menciptakan kondisi yang sangat sensitif terhadap gangguan. Sensitif dalam arti apa? Tampak kokoh dari kejauhan, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Sejarah pun pernah mencatat sisi lain dari gunung ini. Pada tahun 1962, longsoran besar dari Huascaran menghantam Ranrahirka dan menewaskan ribuan orang. Itu bukan rumor, bukan legenda, itu fakta. Sebuah peringatan nyata. Namun, seperti yang sering terjadi, waktu perlahan mengikis ingatan. Kota dibangun kembali, aktivitas kembali normal, dan gunung kembali dipandang sebagai bagian dari lanskap yang stabil. Lagi pula, setelah beberapa tahun berlalu, siapa yang masih merasa terancam? Padahal, di ketinggian, gletser tidak pernah benar-benar diam. Ia terus mengalami siklus pembekuan dan pencairan yang konstan. Siang hari, radiasi matahari tropis melemahkan struktur es. Malam hari, suhu turun drastis dan membekukannya kembali. Proses ini terjadi berulang-ulang, pelan, nyaris tidak terasa. Tapi efeknya nyata. Kekuatan internal gletser berkurang, terutama di bagian yang menggantung di lereng curam. Retakan-retakan kecil mulai terbentuk. Sebagian tertutup salju, sebagian lagi tersembunyi di balik lapisan es tebal. Tidak terlihat dari bawah. Dari lembah, semuanya tampak normal. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang mencurigakan. Tapi apakah sesuatu harus terlihat berbahaya untuk benar-benar berbahaya? Dan di saat yang sama, gaya gravitasi terus bekerja tanpa henti. Setiap tahun, massa es dan batu bertambah berat, menekan titik-titik lemah yang sudah ada.
Lereng utara Huascaran dengan kemiringan ekstrim dan fondasi batuan yang tidak sepenuhnya solid berada dalam kondisi yang oleh para geologi disebut marginally stable. Artinya apa? Tampak stabil, tapi sebenarnya berada sangat dekat dengan batas kegagalan. Tidak ada suara peringatan, tidak ada perubahan visual yang mencolok. Dari lembah, gunung tetap terlihat sama seperti kemarin, seperti tahun-tahun sebelumnya. Inilah yang paling berbahaya dari sistem alam seperti ini. Perubahan besar hampir selalu didahului oleh proses kecil yang berjalan pelan, deteksi sulit, dan mudah diabaikan oleh manusia yang hidup di bawahnya. Dan dalam kondisi seperti inilah, Huascaran memasuki akhir dekade 1960-an. Sebuah gunung raksasa yang terlihat tenang, diam, dan seolah tak berubah apapun, tetapi sebenarnya sedang menyimpan akumulasi ketegangan yang terus bertambah, menunggu satu gangguan kecil untuk mengubah segalanya. Tanggal 31 Mei 1970, Peru diguncangkan gempa bumi besar dengan kekuatan sekitar 7,9 magnitudo. Episentrumnya memang berada di lepas pantai, tapi gelombang seismiknya merambat jauh sampai ke pedalaman pegunungan Andes. Bangunan runtuh, jalan terbelah, dan ribuan orang meninggal akibat gempa buminya sendiri. Tapi bagi Huascaran, gempa ini bukan sekedar gempa. Ini adalah pemicu terakhir. Getaran kuat langsung mengguncangkan gletser dan batuan di sisi utara puncak. Massa besar yang selama bertahun-tahun berada tepat di ambang kestabilan, akhirnya runtuh. Sekitar 50 hingga 100 juta meter kubik es, batu dan tanah terlepas hampir bersamaan. Bayangkan volumenya. Ini bukan runtuhan kecil, ini satu bagian gunung yang benar-benar lepas. Dan material ini tidak jatuh perlahan. Ia meluncur menuruni lereng dengan kecepatan yang luar biasa. Diperkirakan lebih dari 300 km per jam. Secepat mobil balap. Gesekan di sepanjang lereng mencairkan es, dan hasilnya adalah campuran puing yang sangat padat dan sangat destruktif. Jadi ini bukan lagi sekedar es atau batu. Ini aliran campuran yang hidup dan bergerak sendiri. Dalam hitungan detik, longsoran ini berubah menjadi aliran puing raksasa yang tidak mengikuti jalur alam biasa. Ia meloncat hilik, menembus rintangan dan melaju lurus menuju lembah di bawahnya. Tidak berbelok, tidak melambat, langsung. Jarak dari puncak ke kota-kota di lembah ditempuh dalam waktu kurang dari 4 menit. 4 menit. Dalam waktu sesingkat itu, energi potensial yang tersimpan selama puluhan bahkan ribuan tahun dilepaskan sekaligus. Massa longsoran ini tidak bergerak sebagai bongkahan utuh, tetapi sebagai campuran dinamis yang terus berubah bentuk. Es mencair, batu hancur, tanah teraduk, semuanya menjadi satu aliran bertekanan tinggi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saat meluncur, volumenya justru bertambah. Material dari lereng gunung tersapu dan bergabung ke dalam aliran, membuat massa dan daya hancurnya semakin besar. Inilah yang membuat peristiwa Huascaran diklasifikasikan bukan hanya sebagai runtuhan gletser, tetapi debris avalanche berskala ekstrim. Jenis aliran yang bisa mempertahankan kecepatan tinggi meskipun menempuh jarak jauh dan melintasi medan yang tidak sepenuhnya menurun. Jadi bahkan kontur alam pun tidak cukup untuk menghentikannya. Secara fisika, peristiwa ini melewati banyak asumsi lama tentang perilaku longsoran gunung. Kecepatan, jarak tempuh, dan kemampuan aliran untuk meloncat topografi menunjukkan bahwa ketika massa es dan batu runtuh secara bersamaan, hukum geraknya berbeda dari longsoran biasa. Dan semua itu terjadi hampir sepenuhnya di luar jangkauan persepsi manusia. Terlalu cepat untuk disadari, apalagi dipahami saat berlangsung. Dan setelah aliran ini meninggalkan puncak, pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi di gunung, melainkan apa yang menunggu di bawah itu. Sore itu, Yungay adalah kota yang hidup seperti biasa. Sebagian penduduk baru saja pulang dari misa. Anak-anak masih bermain dan aktivitas harian berjalan normal. Tidak ada panik. Tidak ada tanda apapun bahwa bencana sedang mendekat. Kalau kita ada di sana saat itu, apa yang akan kita rasakan? Mungkin hanya hari Minggu yang biasa. Lalu, longsoran itu datang tanpa pernah terlihat. Yang terdengar pertama kali hanyalah suara gemuruh dahsyat. Bukan ledakan, bukan gempa susulan, tapi suara seperti ribuan mesin berat bergerak bersamaan. Beberapa detik kemudian, aliran puing menghantam kota dengan kekuatan yang hampir tidak bisa dibayangkan. Tidak ada waktu untuk reaksi. Tidak ada waktu untuk bertanya apa itu suara.
Yungay langsung terkubur di bawah lapisan material setebal puluhan meter. Rumah, sekolah, pasar, jalan raya, semuanya lenyap dalam satu momen. Dari puluhan ribu penduduk, hanya sedikit yang selamat. Dan mereka selamat bukan karena sempat melarikan diri, tetapi karena kebetulan berada di tempat yang lebih tinggi, seperti pemakaman dan stadion. Jadi bukan pilihan, tapi kebetulan. Dan yang penting untuk dipahami, tidak ada proses kehancuran bertahap di sini. Kotanya tidak rusak, kotanya hilang. Dalam satu kejadian, sebuah kota yang penuh kehidupan berhenti ada di dunia. Nama Yungay yang sebelumnya hanyalah penanda sebuah komunitas hidup berubah menjadi simbol tragedi. Sebuah nama yang kini merujuk pada sesuatu yang sudah tidak bisa dilihat lagi. Ketika aliran puing akhirnya berhenti bergerak, yang tersisa bukan reruntuhan seperti pada gempa bumi atau kebakaran. Yang tersisa adalah permukaan baru, tanah kasar yang menutup seluruh jejak kota lama. Bangunan tidak terlihat roboh atau terbelah, karena hampir semuanya terkubur sepenuhnya. Atap, dinding, dan jalan raya terkunci di bawah campuran es, batu, dan lumpur yang mengeras. Dari permukaan, hampir tidak mungkin membedakan mana bekas rumah, mana bekas jalan, dan mana yang dulu pusat kota. Lanskap Yungay berubah total, seolah kota itu tidak pernah dibangun di sana sama sekali. Bagi mereka yang selamat dan menyaksikan dari tempat yang lebih tinggi, kehancuran itu terjadi begitu cepat hingga sulit dipahami sebagai rangkaian peristiwa. Tidak ada urutan, tidak ada jeda, tidak ada transisi perlahan. Hanya satu perubahan mendadak. Dari kehidupan yang berjalan normal, menuju kehampaan yang sunyi. Dan setelah kota itu hilang, muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang dilakukan manusia ketika yang tersisa bukan kota yang hancur, tetapi kota yang terkubur? Ketika debu mulai mengendap, barulah skala bencana ini perlahan terlihat. Dan pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan setelah sesuatu sebesar ini terjadi? Tim penyelamat yang datang ke lokasi justru dihadapkan pada kondisi yang nyaris mustahil. Puing-puing mengeras seperti beton, suhu sangat rendah, dan hampir tidak ada tanda kehidupan yang tersisa. Upaya penggalian sempat dilakukan, tapi kenyataannya segera menjadi jelas. Risiko longsoran susulan terlalu besar, dan hampir tidak ada kemungkinan menemukan korban selamat. Pada titik itu, pencarian dihentikan. Bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena situasinya sendiri sudah tidak memungkinkan. Lalu muncul keputusan besar berikutnya. Pemerintah Peru mengambil langkah yang tidak biasa, bahkan untuk ukuran bencana besar. Yungay tidak akan dibangun kembali di lokasi lamanya. Kota baru didirikan di tempat yang lebih aman, sementara lokasi lama dibiarkan apa adanya, sebagai makam massal terbuka. Sebuah keputusan yang berat, tapi juga sangat jelas maknanya. Di bekas alun-alun kota, pohon-pohon palma yang selamat masih berdiri. Tidak ada monumen besar, tidak ada patung atau bangunan peringatan, hanya lanskap yang menyimpan sejarahnya sendiri. Dan justru disitulah kekuatannya, sunyi, tapi penuh makna. Di tingkat global, tragedi ini juga mengubah cara dunia memahami longsoran gunung dan gletser. Peristiwa Huascaran 1970 menjadi studi kasus utama tentang debris avalanche berkecepatan tinggi, serta bagaimana gempa bumi dapat memicu keruntuhan masif di pegunungan tinggi. Para peneliti mulai bertanya, bagaimana hubungan antara kemiringan lereng ekstrim, volume gletser yang menggantung, dan getaran seismik dalam melepaskan massa yang sebelumnya terlihat stabil? Data dari Huascaran menunjukkan bahwa aliran puing semacam ini tidak mengikuti hukum longsoran biasa. Ia memiliki karakteristik unik, jarak tempuh yang sangat jauh, kecepatan yang tetap tinggi meskipun melintasi medan bergelombang, dan kemampuan mempertahankan daya hancur hingga mencapai lembah. Temuan-temuan ini kemudian menjadi dasar bagi banyak penelitian lanjutan tentang bahaya serupa di wilayah pegunungan lain di dunia, terutama daerah dengan kombinasi gletser besar dan aktivitas seismik tinggi. Dengan begitu, lokasi yang terkubur di bawah puing ini bukan hanya saksi bisu tragedi kemanusiaan, ia juga menjadi titik referensi penting dalam sejarah ilmu kebencanaan. Tempat di mana pemahaman manusia tentang perilaku ekstrim alam mengalami perubahan besar. Dan setelah semua itu, setelah kota hilang, setelah keputusan diambil, setelah dunia belajar dari data, masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Bagaimana Huascaran dipandang hari ini? Hari ini, Gunung Huascaran masih berdiri. Puncaknya tetap tertutup salju, gletsernya masih menggantung di lereng yang curam, dan lembah di bawahnya kembali dihuni oleh kehidupan. Kalau kita lihat sekarang, hampir tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa salah satu longsoran paling mematikan dalam sejarah pernah terjadi di sini. Tenang, indah,
nyaris terasa biasa saja. Tapi, benarkah tempat ini pernah biasa? Jejak peristiwa 31 Mei 1970 sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Kota Yunggai lama dibiarkan tetap terkubur, berubah menjadi situs memorial tanpa nisan. Tidak ada deretan nama di batu, tidak ada makam satu persatu. Nama-nama korban hidup dalam bentuk lain, angka, arsip, laporan ilmiah. Gunungnya sama, lanskapnya juga sama, tetapi cara kita memahaminya sudah berbeda. Dan disitulah jaraknya terasa. Dalam sejarah bencana alam dunia, longsoran Huascaran menempati posisi yang unik. Ini bukan badai, bukan letusan gunung api, bukan tsunami. Jadi apa ini sebenarnya? Ia adalah kombinasi langka antara gempa bumi, gletser, dan topografi ekstrim. Sebuah peristiwa yang hanya berlangsung beberapa menit, tetapi dampaknya terasa secara nasional dan jejaknya bertahan jauh lebih lama dari durasinya. Bagi ilmu pengetahuan, Huascaran 1970 menjadi titik rujukan utama untuk memahami bagaimana debris avalanche bekerja dalam skala ekstrim. Bagi Peru, peristiwa ini tercatat sebagai salah satu tragedi terbesar abad ke-20. Dan bagi dunia, kisah ini menyisakan satu kesan yang sulit diabaikan. Keindahan alam dan potensi kehancuran seringkali berasal dari sumber yang sama. Pertanyaannya, apakah kita melihatnya sebagai pemandangan atau sebagai sejarah? Ketika debu akhirnya mengendap dan suara gemuruh berhenti, yang tertinggal bukan hanya gunung dan lembah. Yang tertinggal adalah catatan tentang apa yang pernah terjadi di bawah bayang-bayang Huascaran. Catatan yang tidak teriak, tidak bergerak, tetapi selalu ada. Dan sejarah itu, kalau kita mau mendengarkan, hingga hari ini masih berdiri setinggi gunungnya sendiri. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Atlas Bencana, ketika alam menulis sejarah.